Sahabat, kata pengkhianatan sebentar lagi akan populer jadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, media massa, dan media sosial. Sebab, hal itu terkait dengan proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 yang mendatang. Pengkhianatan berasal dari kata khianat, yang berarti perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Sehingga kata pengkhianatan adalah proses atau cara dari perbuatan berkhianat atau mengkhianati. Saat ini, banyak orang memaknai pengkhianatan itu dapat berupa tindakan untuk mendukung kelompok musuh atau saingan, atau juga berupa bentuk pemutusan hubungan kerjasama secara penuh dengan mengabaikan aturan atau norma yang sebelumnya diputuskan atau disepakati bersama. Dalam kitab Mazmur 55 ayat 13-15, secara kontras dan tegas Daud mengatakan, "Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian." Hal ini adalah fakta yang tak terbantahkan, dan mungkin kita pun pernah mengalaminya. Misal dari rekan kerja di kantor atau berorganisasi, dari teman satu sekolah, keluarga terdekat, suami atau istri atau pacar yang sangat kita kasihi. Bahkan, datangnya dari saudara seiman satu gereja, di mana kita bersekutu dan beribadah bersama-sama dalam memuliakan Tuhan. Memang adanya pengkhianatan ini, semuanya di luar dugaan dan nalar, sebab justru hadir dari orang-orang terdekat, dan orang-orang tersebut pula lah yang sangat getol menyakiti dan mengkhianati kita, layaknya musuh bebuyutan sampai akhir hayat. Kita sering melihat para pelayan Tuhan yang tampak dari luar begitu kompak dalam melayani dan memberikan pelayanan di lingkungan WIK atau di gereja, satu sama lainnya secara kasat mata juga banyak yang saling menjatuhkan. Kenyataan itu juga secara kontras tergambar, sebagaimana yang tertulis di Mazmur 55 ayat 21-22. Yang mengatakan, orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang, perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Jangankan Daud, Yesus sendiri pun mengalami hal pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Ia dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, yang setiap harinya makan semeja dengan Yesus. Tak hanya itu, integritas dan soliditas para murid Yesus terlihat lemah dan rapuh. Hal ini dapat tergambar ketika Yesus ditangkap musuh-musuhnya, murid-muridnya justru meninggalkan dia sendirian. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Baca kitab Matius 26 ayat 56b. Jadi tak perlu heran, bila suatu saat nanti, kita melihat satu kejadian pengkhianatan di sekitar kita. Sebab ini juga merupakan perbuatan dosa para nenek moyang kita, di mana Adam dan Hawa berkhianat kepada Allah Bapa. Sahabat Hasudungan Silaen, tak hanya kisah-kisah di atas,
Terjadinya pengkhianatan ini dapat juga kita ketahui pada zaman kekuasaan Kaisar Romawi Julius Caesar, yang akhir hidup sang raja ini berakhir dengan sangat tragis. Yang mana, keponakannya sendiri yang bernama Marcius Junius Brutus, bergabung dengan para senator Romawi untuk menjatuhkannya dari tahta, bahkan ikut bersekongkol membunuh sang kaisar Romawi tersebut. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya di Tanah Batak, Sisingamangaraja XII juga tak luput terkena pengkhianatan dari orang-orang Batak yang dekat dengannya. Ada sejumlah nama yang tercatat sebagai pengkhianat raja dari Bakara tersebut, seperti Partaon Angin, Raja Hutsa gelar Pardopur, Opu Onggung, Jonggi Manaor, Simonsi, Kinso, Situnggap. 3 nama yang terakhir berhasil dibunuh oleh pengawal Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII. Nah, dari cerita pengkhianatan utamanya yang tertulis dalam Alkitab, secara terang benderang memberikan pelajaran kepada kita selaku umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kitab Matius 26 ayat 14-16, sangat jelas ada tertulis, "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka para imam-imam kepala membayar 30 uang perak kepada Yudas Iskariot. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus." Memang Alkitab mencatat, peristiwa pengkhianatan yang dilakukan Yudas Iskariot terhadap diri Yesus itu, ternyata terjadi karena ada campur tangan iblis. Sebagaimana dapat kita baca di dalam kitab Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kalau kita cermati riwayat tentang Yudas Iskariot, Yudas ikut aktif melayani bersama para murid Yesus lainnya. Baca kita Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Saat mereka para murid Yesus mengusir setan, Yudas ikut. Saat mereka melakukan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus, Yudas pun ikut. Namun ada yang tidak diketahui, bahwasanya dari luar Yudas Iskariot kelihatan sangat saleh sebagai salah seorang dari 12 murid yang terdekat dengan Yesus. Aslinya ia seorang pencuri, dan lebih mencintai uang, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 6. Selama 3 tahun menjadi bendahara Yesus dan murid-muridnya, Yudas luar biasa liciknya, dan berhasil menyembunyikan kebiasaannya mencuri. Sampai pada akhirnya, ia melakukan kejahatan yang paling spektakuler, yaitu berkhianat untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi demi 30 keping uang perak. Betapa pedih dan sakitnya mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Dari kisah pengkhianatan yang dilakukan Yudas terhadap Yesus ini, dapat dimaknai beberapa hal, yaitu: yang pertama, adalah untuk memperingatkan kita, bahwasanya kita bisa saja sangat dekat dengan Tuhan Yesus, menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan dan hafal seluruh firman Allah. Artinya, kita bisa menjadi orang yang dipandang suci. Namun sesungguhnya, pada saat yang bersamaan, kita adalah orang yang tersesat. Sosok Yudas sebenarnya bukanlah tipe jemaat cuek,
yang datang paling akhir ke gereja saat pendeta mengucapkan kata amin sebagai penutup kata berkat. Yudas juga adalah tipe orang yang sangat aktif di gereja. Ia bisa jadi seperti guru sekolah minggu, aktivis pemuda, aktivis baksos, bahkan penatua gereja. Yang kedua adalah untuk memberitahu kita tentang cinta dan usaha Yesus. Hal ini terlihat nyata dari adanya komitmen Yesus yang tidak akan pernah mau menggagalkan rencananya, yaitu untuk mati di kayu salib. 3 tahun sebelum pelayanannya, iblis bermaksud menggagalkan rencana penyelamatan manusia dengan peristiwa pencobaan di padang gurun. Namun pencobaan yang saat itu dilakukan iblis tidak berhasil atau gagal. Iblis juga tahu bahwa rencana Yesus untuk mati di kayu salib tidak akan gagal. Oleh karena itu, iblis bermaksud membuat proses menuju kematian itu sesakit mungkin, yaitu dengan memilih salah seorang yang terdekat dengan Yesus, muridnya sendiri, untuk mengkhianatinya. Tak terbayang dan tak dapat kita terima jika mempunyai beberapa orang terdekat dan menjadi orang kepercayaan, atau memiliki murid, ada yang menjadi pengkhianat, ada yang menyangkal, ada yang koruptor, dan yang lain tidak solid dan tercerai-berai. Meskipun Yesus mendapat pengkhianatan dari muridnya, Yudas Iskariot, Yesus tetap bersedia melewati semua penderitaannya demi menyelamatkan kita dari dosa kematian. Yesus tahu bahwa Yudas adalah pengkhianat. Dia menegurnya saat Yudas menanyakan tentang minyak narwastu. Baca Yohanes 12 ayat 7. Dia menyatakannya saat perjamuan malam terakhir. Baca Yohanes 13 ayat 27. Dan dia mendoakan Yudas sebelum dia ditangkap. Baca Yohanes 17 ayat 12. Kekecewaan yang dirasakan Yesus pasti amatlah besar, karena Yudas mengkhianatinya, dan lebih memilih untuk menjual Yesus kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Ketika itu Yesus mungkin kecewa dan depresi. Namun dia lalui semuanya dengan baik dan ikhlas segala proses penderitaan emosi, eksistensi dari pengkhianatan yang dilakukan Yudas. Yang ketiga, adalah untuk memberitahu kepada kita tentang besarnya kuasa Allah. Bahwasanya di balik kejahatan yang dilakukan semua orang di dunia ini, ada rencana indah yang telah disiapkan Tuhan. Artinya, di balik kelamnya pengkhianatan, kematian dan salib, ada anugerah keselamatan untuk kita semua. Salah satu aspek penting dalam menghadapi pengkhianatan dari para pelayan gereja adalah kedewasaan gereja itu sendiri. Gereja yang dewasa akan mampu menanggapi pengkhianatan dengan bijaksana, tanpa terjebak dalam emosi negatif yang dapat merusak kesaksian gereja. Sebagai umat Kristiani, kita harus belajar dan meneladani sikap Yesus Kristus sendiri yang tetap tenang dan penuh kasih pengampunan, meskipun diperhadapkan dengan pengkhianatan yang sangat besar dari orang, yakni menghadapi kematian, sebagaimana tertulis di kitab Matius 26 ayat 50. Sikap ini menunjukkan kedewasaan spiritual yang luar biasa, yang seharusnya menjadi teladan bagi gereja dalam menghadapi pengkhianatan, khususnya dari orang yang menjadi pelayan gerejanya. Tidak hanya itu, gereja yang dewasa juga akan mampu memahami secara komprehensif bahwa pengkhianatan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Meskipun kita ketahui bersama, pengkhianatan itu merupakan perbuatan jahat yang tak dapat kita tolerir.
Allah dapat menggunakan situasi pengkhianatan tersebut untuk membawa berkat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Sebagai umat Kristiani, kita harus percaya bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, sebagaimana dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 28. Tentu dalam menghadapi para pengkhianatan ini, gereja juga harus mampu menempatkan kepercayaan penuh mereka kepada Allah Bapa. Dalam kitab Mazmur 118 ayat 8, mengatakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin mengkhianati atau senantiasa mengecewakan kita, Tuhan meminta kita agar dapat mempercayakan segala sesuatu kepada Allah yang setia dan adil. Selain itu, di dalam menghadapi tindakan pengkhianatan, khususnya dari para pelayan yang melayani di gerejanya, Alkitab memberikan petunjuk di dalam kitab Matius 6 ayat 27-28, yang mengatakan, "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Dengan hal tersebutlah, gereja yang dewasa dalam iman akan mampu menghadapi pengkhianatan dari para pelayannya, yakni dengan penuh bijaksana, penuh kasih, dan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa. Dengan melalui kasih dan kebijaksanaan dalam menghadapi pengkhianatan, gereja dapat menjadi saksi yang kuat bagi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kesetiaan. Demikian, Shalom, Mejuah-juah, Ahoy Yahowu, Enjuah-juah, dan Horas Hubata Haganupan. Terima kasih. Salam dari Hasudungan Silaen di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.